Ya, sementara itu 30 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali hingga kini masih belum ditemukan. Polda Jawa Timur menerjunkan 6 kapal patroli Polairut serta 1 helikopter untuk mencari korban. Polairut Polresta Banyuwangi dan 35 personel Polda Jatim saat ini masih terus melakukan pencarian para korban. Helikopter milik Polda Jatim pun diterjunkan. Hal ini untuk mempermudah melihat jangkauan terjauh di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Sementara menurut data terakhir dari Posko Operasi SAR dan Potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang, sebanyak 30 orang penumpang kapal telah ditemukan selamat dan 6 korban lainnya meninggal dunia. Ya, hingga kini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian 29 orang korban lainnya. Kepala Basarnas menyebut tim SAR saat ini sedang berupaya mencari penumpang kapal motor KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan. 13 orang penyelam telah dikirimkan ke lokasi untuk membantu proses pencarian. Pada saat distress itu disampaikan, jadi distress disampaikan itu informasi yang diperoleh bahwa kondisi kapal sudah dalam kondisi tenggelam. Jadi mungkin itu yang dihadapi, sehingga pada saat kejadian malam itu sampai dengan pagi hari, sebenarnya kendalanya kondisi cuaca tengah malam, kemudian di situ ada ombak dan juga arus. Sehingga secara tidak langsung pada saat korban-korban yang kita temukan ini ternyata posisinya sudah bergeser lebih dari 12 nautical mile dari titik yang diperkirakan tenggelamnya kapal. Sesuai ketentuan bahwa Badan SAR Nasional akan melaksanakan operasi itu normalnya di 7 hari kerja. Namun operasi itu setiap saat bisa kita evaluasi dan bisa kita perpanjang sesuai dengan kebutuhan. Jadi bicara masalah keberadaan korban, ada 2 kemungkinan kalau korban ini sudah meninggalkan kapal atau bisa saja ada kemungkinan apakah ada yang terjebak. Jadi kemungkinan ada di 2 itu. Tapi kalau kita bicara masalah yang bisa meninggalkan kapal, pasti kita akan menghitung dari kecepatan arus, kondisi ombak, dan juga angin. Nah, itu mungkin yang menjadi referensi untuk teman-teman di lapangan. Kita sudah memberangkatkan pagi ini ada 13 personil dari Basarnas Special Group. Dan memang yang kita berangkatkan adalah personel-personel yang memiliki kemampuan underwater rescue. Artinya mereka memiliki kemampuan menyelam bahkan sampai di 200 meter salah satu. 6 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, 1 diantaranya merupakan balita berusia 3 tahun dan Kamis malam tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, seluruh korban langsung dibawa ke RSUD Blambangan untuk proses identifikasi. Ya, ke-6 korban yang dinyatakan tewas akibat tragedi KMP Tunu Pratama Jaya, diantaranya Anang Suryojo, warga Probolinggo, Eko Satrio, Elok Rumantini, Cahyani, Fitri April, dan Afnan Akil Mustafa. 5 korban tercatat sebagai warga Banyuwangi, Jawa Timur. Semua jenazah dibawa ke RSUD Blambangan untuk dilakukan pencocokan data. Selanjutnya korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Penyerahan jenazah dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan dan juga Dudi Purwagandi. Sementara itu proses pencarian korban untuk malam ini dihentikan dan akan dilanjutkan esok hari. Ya, bisa sejumlah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya menceritakan momen terombang-ambing di tengah laut setelah kapal yang ditumpangi karam. Saiful, salah satu korban selamat yang melompat dari kapal dan diselamatkan kapal nelayan di pantai Candi Kusuma, Jemberana, Bali.
Selamat. Salah satu penumpang bernama Saiful menceritakan KMP Tunu Pratama Jaya dengan cepat tenggelam di Selat Bali. Warga Jember, Jawa Timur ini selamat setelah melompat sesaat sebelum kapal terbalik. Dirinya tidak sempat mengambil pelampung atau life jacket. Beruntung saat berenang di tengah laut, dirinya menemukan pelampung dan diselamatkan kapal nelayan di perairan Candi Kusuma, Melaya, Jembrana, Bali. Banyak kan, terus yang pakai pelampung, saya aja yang nggak pakai. Itu memang pelampungnya terbatas atau seperti apa? Apa karena situasi panik saja? Situasi panik mungkin, Pak. Boleh diceritakan Bang, awal-awal itu tahu kapal mau oleng itu gimana? Ya tiba-tiba saya kan naik ke atas, tiduran, main HP, kok rame. Kok tiba-tiba kapal itu miring. Ya itu saya terus naik ke atas itu, belum miring-miring, cepet langsung loncat deh saya. Tapi pas Mas lompat itu ingat posisi kapalnya sudah miring ya, Sudah mau kebalik dah. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Informasi sementara, sejumlah penumpang sudah berhasil ditemukan selamat di perairan selatan Jembrana dan beberapa penumpang diantaranya ditemukan meninggal dunia. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub mengungkap kronologi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang, 12 kru dan 22 kendaraan. Ya, KMP Tunu Pratama Jaya berlayar Rabu 2 Juli 2025 pukul 23:05 waktu Indonesia Barat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. 15 menit kemudian atau pukul 23:20 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya mengirimkan kode tanda bahaya yang diterima operator Pelabuhan Gilimanuk. "15 menit kemudian pemirsa atau pukul 23:35 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan blackout atau mati listrik total lalu tenggelam. Ya, adapun daftar penumpang KMP Tunu Pratama Jaya tercatat 65 orang dengan rincian 53 orang penumpang dan 12 kru kapal. Kapal juga mengangkut 22 unit kendaraan bermotor. Hingga berita ini diturunkan, Basarnas merilis 6 orang penumpang dilaporkan tewas, 30 penumpang selamat, sementara 29 orang dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian. Ya, sementara itu untuk mencari korban hilang, Basarnas menurunkan 400 tim evakuasi termasuk 13 orang tim penyelam khusus dari Basarnas Special Group.